Saya lama di Manado dan di Manado orang di situ pun makan ular. Mereka ada pepatah dikatakan bahwa kalau kejatuhan manusia terjadi di Manado tidak akan jadi. Karena mereka melihat ular itu langsung makan. Jadi begitulah pepatah orang Manado. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami baru bernyanyi mengenai kenyataan itu bahwa karena Kristus mati di kayu salib untuk kami sudah disempurnakan, sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu, dan kami yakin bahwa Engkau menyertai kami. Jadi saya berdoa untuk setiap dari teman-teman saya di sini supaya Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, dan Engkau menyempurnakan dan memberanikan kami semua melalui firman-Mu sekarang ini. Terima kasih untuk masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya diberi tarik kepimpinan yang prihatin dan berani. Kepimpinan yang prihatin dan berani. Kalau saya menggunakan kata-kata kerja, boleh dikatakan kepimpinan yang memelihara dan juga mendesak. Perlu dua-duanya. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu petikan. Seringkali kita menjalani tugas kepimpinan kita seolah-olah kita harus memelihara atau mendesak. Tetapi sifat-sifat ini sebenarnya teranyam dan tidak boleh dipisahkan. Nah, kadang-kadang itu terjadi karena perangai kita. Oh, saya orang yang tegas. Oke, saya lebih banyak mendesak. Teman lain dia hati lembut, dia lebih banyak memelihara. Tidak. Perlu dua-duanya. Bagaimana mungkin orang bisa maju kalau dia tidak rasa kuat? Kalau dia bingung mengenai tujuannya? Kalau dia takut, dia akan ditikam dari belakang kalau dia merasakan kegagalan atau kesulitan. Itu tidak mungkin. Tetapi dari sisi lain, bagaimana mungkin orang berjaya dalam pelayanan atau pekerjaan kalau mereka tidak ada dorongan? Tidak ada arahan, amaran atau cabaran dari orang. Sekali lagi, tidak mungkin. Jadi kita perlu dua-duanya. Sebagai pemimpin kita tidak boleh hanya memelihara atau memberi cabaran atau begitu. Kita harus melakukan dua-duanya. Dan ini yang kita lihat dalam firman Tuhan. Dua-duanya harus ada. Nah, banyak contoh ya. Banyak contoh. Kita bisa melihat Kristus ketika dia bicara tegas. Tetapi kita juga melihat bahwa dia sangat lembut hati. Dari sisi lain. Tapi yang kita akan lihat hari ini adalah surat yang kedua yang Paulus kirim kepada Timotius. Surat kedua yang Paulus kirim kepada Timotius. Jadi silakan buka di situ. Dan kita akan belajar semuanya. Tapi itu hanya setengah jam. Jadi jangan khawatir. Ini sangat menonjol karena Timotius di situ dia dipercayakan dengan tugas yang sangat mencabar. Sangat mencabar di mana dia harus meluruskan masalah-masalah pengajar sesat di Efesus itu. Dan Paulus dia bertindak sebagai mentornya. Jadi apa yang dikatakan kita akan melihat dua sisi ini. Nah, menolong kita kalau kita pikir mengenai situasi yang mereka hadapi. Paulus di mana kalau surat 2 Timotius? Kamu tahu? Paulus di mana? Dia tidak bebas. Dia dalam penjara. Dan itu penjara terkenal kejam. Itu disebut penjara Marmetin. Marmetin di Roma itu. Dan itu penjara khusus untuk seorang penjahat yang nanti akan dihukum mati. Jadi kita bisa melihat itu melalui seluruh surat ini, kita lihat bahwa Paulus sudah tahu dia dekat pada kematiannya. Ini yang kita lihat di sini. Dan dalam keadaan yang teruk itu, dia ingat Timotius. Wah, ini memberkati ya. Melihat kalau saya pikir saya hanya memikirkan diri sendiri.
Tapi dia memikirkan Timotius, anaknya, anak rohaninya. Dan dia mau menasihati dia, dia mau menggalakkan dia. Dia mau melihat mukanya satu kali lagi sebelum dia dipanggil oleh Tuhan. Jadi ini Paulus. Kalau kita melihat surat ini, ada beberapa orang yang simpulkan melihat surat ini bahwa Timotius dia orang yang kurang berani. Tapi itu tidak benar. Saya sangat tidak setuju dengan kesimpulan itu. Dianggap bahwa Timotius dia menjadi percaya ketika Paulus dalam perjalanan misi pertama. Dan pada saat itu Timotius sekitar 15 sampai 17 tahun usianya. Sangat muda. Menarik kalau kita melihat apa yang terjadi dalam pelayanan misi pertama itu atau perjalanan misi pertama itu, dia pasti tahu mengenai semuanya ini. Ketika Paulus masuk di wilayahnya, namanya Galatia, wilayahnya itu, dia masuk di Antioquia, di Pisidia, dihalau dari sana. Ketika dia masuk di sana. Lalu dari sana dia ke Iconium. Dan orang di sana mau merejam dia. Jadi dia pergi lagi. Ketika dia masuk di Listra, dia memang direjam sehingga orang pikir dia mati. Dia di luar dari bandar itu dan ada kelompok orang yang mengelilingi dia. Orang-orang yang baru menjadi percaya. Siapa-siapa itu? Timotius. Ibunya. Neneknya. Ya kan? Ini orang-orang yang berdiri di sekeliling Paulus mendoakan dia sehingga dia berdiri lagi masuk di bandar itu lalu pindah lagi. Coba bayangkan itu kalau kamu masih remaja. Melihat penganiayaan seperti itu. Lalu dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus datang dan berkata, saya mau menjemput Timotius ini ikut dengan perjalanan saya yang seterusnya. Bayangkan hati Timotius, bayangkan ibunya, bayangkan neneknya. Apakah Timotius berkata, jangan nanti. Ketika saya sudah 40 tahun mungkin lebih baik begitu. Tidak. Dia langsung ikut. Kurang berani dia? Kurang berani? Dia berani. Walaupun dia masih muda ketika kita melihat perjalanan, Paulus mempercayakan banyak tugasan kepada dia. Kita nanti akan belajar lebih jauh mengenai hal itu. Dan dia berani untuk menjalankan tugas-tugas itu. Dia bukan penakut. Dia melakukan hal itu walaupun coba kamu pikir kalau kamu masih remaja. Dan dia berkata, kamu pergi ke Tesalonika. Mereka perlu dibangun, dibina hati mereka dalam pelayanan. Dan kamu sebagai remaja diutus ke sana. Tapi Timotius dia pergi. Ya kan? Jadi dia memang berani. Oke, kalau begitu apa masalahnya dengan Timotius ini? Itu lebih baik kita simpulkan bahwa Timotius jenuh dalam pelayanan. Dia sudah letih karena dia harus meluruskan masalah pengajar-pengajar sesat. Nah, saya mau tanya, apakah pengajar sesat orang baik? Sangat tidak. Apakah mereka bicara sopan? Sangat tidak. Apakah mereka tikam dari belakang? Iya, terus seperti itu. Sehingga Timotius sudah letih, dia sudah jenuh, dia sulit mau maju. Ya kan? Nah, saya lama melayani bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin lain. Pastor, penatua, pemimpin-pemimpin muda. Saya belum pernah bertemu dengan salah satu pemimpin yang tidak pernah susah, tidak pernah jenuh, takut, letih, sudah bosan tidak mau maju lagi. Ini yang terjadi kepada kita. Itu tidak senang. Pelayanan tidak senang, kepimpinan tidak senang. Dari satu sisi kita mau berani, kita mau maju, kita mau berjaya bagi kemuliaan Allah. Kita mau menuangkan hidup kita bagi Kristus.
Tetapi dari sisi lain kita terhad. Karena kita manusia. Kita orang-orang yang diciptakan untuk memerlukan Tuhan. Kita juga diciptakan sehingga kita tidak lengkap tanpa orang percaya lain. Kita perlu itu. Dan kita orang yang perlu bimbingan. Jadi dalam surat ini, kita akan melihat bagaimana Paulus menolong Timotius ini. Dan itu pola kepimpinan yang sangat seimbang. Yang sangat seimbang. Dan jujur saja ada masa-masa di mana saya rasa sangat jenuh sendiri. Saya ingat satu waktu saya pulang ke Selandia Baru, kami ambil waktu sedikit di sana. Dan saya letih, saya sudah jenuh dalam hati saya. Dan saya ambil keputusan saya akan baca surat 2 Timotius ini setiap pagi. Baca seluruhnya setiap pagi. Mengapa? Karena saya perlu mentor. Saya perlu tolong. Dan Tuhan menghibur hati saya, Tuhan mencabar hati saya, Tuhan menguatkan semula semangat untuk melayani Dia. Mengapa? Karena firman ini sangat menolong. Firman ini sangat menolong. Kita akan melihat dari sisi prihatin. Sisi prihatin. Orang yang mau maju dengan berani dalam pelayanan, dia perlu dikuatkan. Kita perlu prihatin kepada orang, memelihara mereka kalau kita mau supaya mereka maju dalam pelayanan. Nah, apakah Paulus perlu itu? Ini yang saya mau tanya. Kita pikir ada macam orang yang berani yang tidak perlu tolong oleh orang lain. Dan kita pikir Paulus pasti seperti itu ya. Tetapi bukan itu yang kita lihat kalau kita melihat firman Tuhan. Saya mau memberi beberapa ayat firman Tuhan di sini. Saya tidak akan bacakan semuanya. Tapi kita melihat bahwa dia rindu yang pertama supaya Filemon itu gembirakan hatinya. Gembirakan hatinya. Memang menyusahkan bagi Paulus kalau Onesimus itu tidak dilepaskan. Jadi dia mau supaya hatinya digembirakan. Kalau dengan orang-orang Roma kita lihat dalam pasal 15 ayat 32 itu, Paulus sangat berharap bahwa lawatan itu akan menggembirakan dan menyegarkan dia. Orang percaya yang melakukan itu bagi dia. Ya kan? 1 Korintus 7 ayat 13. Ketika di sana dikatakan itulah sebabnya kami digalakkan, selain daripada digalakkan, kami juga digembirakan oleh kegembiraan Titus. Melihat apa sikap dan hati Titus ketika dia kembali dari sana, mereka melihat itu dan ikut gembira dengan dia. Ya kan, itu hal yang baik. Kalau kita melihat Onesiphorus, orang yang kemungkinan besar mati karena dia tetap teman dengan Paulus ini. Dan dia berkata, Onesiphorus sering menggembirakan hatiku. Dan ini yang Paulus rindu. Dan kita melihat yang terakhir di situ, Roma 1 ayat 12. Maksudku adalah supaya kepercayaanku kepada Kristus boleh menguatkan kamu. Dan kepercayaan kamu kepada Yesus boleh menguatkan aku. Ya kan? Dia perlu itu. Kita semua, baik pemimpin maupun orang dalam jemaat, orang biasa, perlu ini. Perlu dikuatkan, perlu dihiburkan, perlu dimengerti. Kadang-kadang perlu dipulihkan kalau kita mengalami kemunduran. Ya kan? Jadi ini, kalau kita melihat Paulus menguatkan Timotius ini, itu mulai dengan memelihara. Dan hal pertama dalam memelihara itu adalah Paulus ini benar-benar mengenal Timotius. Dia benar-benar mengenal Timotius. Memang ini sangat indah. Sangat indah. Paulus tidak hanya memikirkan gunanya Timotius. Timotius sangat berharga bagi Paulus. Dia tidak hanya pikir apa yang bisa dia hasilkan dalam pelayanan. Dia mau mengenal dia secara pribadi. Ini penting. Kalau kita melihat surat ini, kita melihat bahwa dia benar-benar mengenal Timotius. Dia mengenal ibunya, dia mengenal neneknya, mengenal keluarganya.
Ya kan? Dia tahu sifat Timotius. Dia tahu kekuatannya dan kelemahannya. Sehingga dia tahu dorongan apa saja yang dia perlu. Ini penting, dia mengenal dia. Ya kan? Orang bukan alat untuk kita pakai. Mereka manusia yang perlu kita kenal. Yang berikut kita akan melihat bahwa dia mengasihi Timotius. Mengasihi dia. Dalam suratnya yang pertama dia menyebut Timotius sebagai anak sungguhnya. Anak sungguhnya di dalam Kristus. Di sini kita melihat itu 2 kali. Anak kekasihku, anakku. Itu menunjukkan bahwa dia dekat di hati. Ketika Paulus mengingat air matanya, dia rindu Timotius. Ya kan? Dan dia rindu melihat mukanya lagi. Inilah dia. Sangat rindu dia dan ada sukacita di hati kalau mengingat dia. Yang menarik di sini adalah Paulus begitu rindu sama Timotius dan mengasihi dia sehingga dia siap memanggil dia dari tempat aman di Efesus, memanggil dia, menjemput dia datang ke Roma. Itu bahaya sekali. Karena pada masa itu Kaisar Nero sudah menjadi makin gila dan itu sebabnya Paulus dipenjara. Kaisar Nero menjadi makin gila, makin menganiaya orang percaya. Kalau ada orang percaya lain masuk, mereka disiksa supaya mereka bisa memberi nama orang percaya lain. Dan dia berkata kepada Timotius, datang 1 kali lagi. Tidak lama lagi saya akan mati, saya akan dibunuh. Datanglah ke sini. Wow. Ini penting sekali kita sadar tentang hal ini. Memang kita tidak tahu apakah Timotius memang datang dalam waktu yang dekat. Tapi kita lihat di bagian akhir dari Ibrani bahwa Timotius dipenjarakan. Nah, apakah karena dia melawat Paulus? Dia ikut dipenjarakan? Itulah kasih. Nah, kalau kita melayani sebagai bos, sebagai atasan saja, ya mungkin orang taat kepada kita karena mereka harus. Takut kepada kita karena mereka mau maju dalam karir, dalam pelayanan. Mungkin mereka buat itu karena mereka takut. Atau karena hati nurani. Tetapi kalau kita mengasihi mereka, beza. Mereka sangat memperhatikan kata kita. Mengapa? Karena kita sangat memperhatikan kata mereka. Mereka memperhatikan tingkah laku kita. Bahkan amaran kita. Mereka siap mendengar. Mengapa? Karena kita mengasihi mereka. Dan mereka pasti siap berkorban. Kalau kita mengasihi mereka. Kasih memberi motivasi yang berkobar-kobar. Ya kan? Dan kalau saya boleh mencabar sedikit. Orang yang menyebut diri Kristian tetapi tidak tahu kasih. Sama sekali tidak ada gunanya dalam kerajaan Allah. Karena tidak mewakili Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Iya. Hal berikut yang kita lihat di sini adalah Timotius yakin bahwa Paulus mendoakan dia. Dia yakin itu. Dikatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Paulus mengingat Timotius dalam doa-doanya siang malam dan dia berdoa dengan sukacita untuk Timotius ini. Dalam semua cabaran yang Timotius lewati, dia boleh yakin bahwa Paulus mendoakan dia terus. Dan ini sangat menarik karena dia apakah Timotius dalam keadaan baik? Dia rasa gagal. Dia rasa gagal. Paulus pun mau mencabar dia, mau menguatkan dia semula. Tetapi dia masih mendoakan dia siang malam dengan sukacita. Dengan berterima kasih kepada Allah untuk Timotius ini. Wow. Ini penting sekali ya. Terlalu senang kita menjadi
frustrasi dengan orang. Dan mereka terus melihat itu di muka. Ya kan? Maju. Tapi apakah mereka tahu bahwa kita mendoakan mereka dengan sukacita? Dengan berterima kasih kepada Allah untuk dia? Ya kan? Seringkali sebagai pemimpin, kita terlalu fokus kepada apa yang saya harus buat. Karena saya mau menjadi pemimpin yang baik, betul kan? Tetapi apa yang Timotius paling perlu? Apa sumber kekuatan yang paling dia perlu? Dia perlu Allah. Dia perlu pertolongan dari dia. Jadi kalau saya berdoa, saya merendahkan diri dan mempercayakan orang kepada Allah saya. Dan itu yang dia perlu. Itu yang dia perlu. Kalau saya mati besok, orang itu masih terus jalan. Mengapa? Karena Allah setia. Allah sumber dari semua yang dia perlu. Ini pelajaran Paulus. Paulus dia orang hebat. Tapi coba lihat di 2 Korintus, jangan sekarang, tapi itu renungan itu. Saya cigu, jadi saya suka memberi tugasan kerja rumah. 2 Korintus 12. Ingat itu duri di daging. Paulus dia orang hebat. Dia orang yang sudah mengalami banyak wahyu dari Allah. Secara luar biasa itu. Dia pandai sekali, paling tahu firman Tuhan. Dan Allah berkata kepada dia dalam hatinya, pasti, kamu terlalu kuat. Kamu bisa bersandar kepada kemampuan kamu sendiri. Jadi Allah mengizinkan duri di daging, kemungkinan besar itu orang yang menganiaya, utusan iblis yang menganiaya dia. Dan dia rindu, dia berdoa. Coba, ini Rasul Paulus, dia berdoa 3 kali. Cabut itu, susah Tuhan. Dan Allah dengan penuh kasih kepada Paulus berkata apa? Tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Kita perlu mendoakan orang karena kekuatan mereka perlu. Itu kekuatan dari Tuhan. Itu kasih karunia dari Kristus. Ini penting. Hal yang berikut yang kita akan lihat di sini adalah orang perlu disokong. Orang perlu disokong. Coba perhatikan kalau saudara baca 2 Timotius betapa Paulus menyokong teman-teman sepelayanan. Memang dia bicara cukup terus terang kalau orang murtad. Ya kan? Kalau mengenai pengajar sesat, dia akan bicara cukup terus terang. Tapi mengenai teman-teman sepelayanan, dia tidak pernah menjelekkan. Dia tidak menjelekkan mereka. Kalau mengenai Timotius, ini kata yang dia pakai mengenai Timotius dalam Filipi 2, 20-22. Coba bayangkan kalau atasan kamu bicara seperti ini. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menyokong aku dalam perjalanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Coba perhatikan ini, cara dia membicarakan rakan lain. Kalau dia bicara mengenai Onesiphorus, kita baru lihat itu tadi, sangat positif. Dia dalam di bagian akhir dari kitab ini bicara bahwa hanya Lukas ada pada saya. Tetapi dia bicara sangat positif mengenai Lukas itu di Kolose 4. Dikatakan bahwa dia dokter yang kekasih. Positif. Yang menarik di sini adalah dia bicara positif mengenai Markus. Ingat Markus ya? Dari kisah 15 kita melihat apa yang memisahkan Paulus dan Barnabas, masalah dengan Markus ini. Karena Markus sudah meninggalkan mereka dalam pelayanan. Memang gagal pada waktu itu. Tapi saya mau tanya, apakah ada satu ayat pun di mana Paulus menjelekkan reputasi Markus?
Ada? Tidak ada. Dia mengalami keterpisahan dengan Barnabas itu. Apakah ada satu ayat pun di mana Paulus menjelekkan nama Barnabas? Walaupun mereka tidak setuju berpisah, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan hal seperti itu. Kalau kita melihat dalam 2 Timotius 4 ayat 11, dia berkata di akhir hidupnya, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi ternyata dengan pertolongan Barnabas dan Petrus, Markus ini sudah pulih, sudah berguna, sudah berani, bahkan menjadi penulis Injil Markus, penulis firman Tuhan. Ini memang luar biasa melihat bahwa Paulus sudah percaya dia. Minta dia datang ke Roma walaupun itu sangat berbahaya. Dan dia tidak berkata minta. Dia berkata jemputlah, bawalah. Dia sudah yakin bahwa Markus ini berani. Nah, kita sebagai pemimpin perlu membicarakan orang. Perlu membicarakan jemaat, perlu membicarakan pelayan-pelayan yang kalau kita memberi pengawasan kepada mereka, tetapi itu bukan alasan untuk gosip. Bukan. Itu bukan alasan untuk kita menjelekkan nama orang, supaya orang lebih suka kita, supaya orang berpihak dengan kita. Bukan. Tidak boleh. Kita tidak boleh tikam dari belakang. Ini penting juga, jangan kita membicarakan rekan yang satu dengan rekan yang lain. Kita perlu supaya orang percaya kita. Tetapi kalau mereka mendengar kita menjelekkan rekan yang satu dengan kita, apa yang mereka langsung pikir? Oh, dia bilang apa mengenai saya? Saya pernah mengalami ini dengan seorang pastor. Saya baru menjadi penatua, saya hanya 30 tahun pada masa itu. Dan kami di kereta baru buat kunjungan. Dan di kereta di perjalanan pulang dia menjelekkan salah satu penatua lain. Dan saya berkata kepada dia, saya terus terang, kalau kamu bicarakan dia seperti itu, saya tidak percaya kamu. Karena mana kamu bicarakan saya nanti? Ya kan? Dan ternyata itu yang terjadi. Dia menjelekkan saya. Kenapa? Karena orang seperti itu mau dianggap paling top. Paling kuat sehingga dia menjelekkan orang lain. Orang sulit sekali maju kalau mereka ditikam dari belakang. Kita mau sokong dari belakang supaya mereka berani maju. Dan kita juga lihat di sini bahwa kita harus melengkapi orang supaya mereka siap melakukan apa yang diharapkan. Kita tidak hanya mengutus orang tanpa perlengkapan dan pikir, oke, maju. Ini penting kita melatih seseorang. Orang perlu tahu kalau mereka mau maju dengan berani, perlu tahu sumber kekuatannya. Perlu tahu apa yang mereka perlu beritakan. Ya kan? Dia perlu tahu bagaimana menggunakan alat-alat yang sudah ada pada dia. Ini sangat penting. Dan kita melihat itu dengan Paulus kepada Timotius. Kita melihat yang pertama, Paulus mempercayakan dan mengingatkan mengenai Injil itu. Walaupun Timotius berulang-ulang kali mendengar Injil. Paulus berkata, Allah menyelamatkan dan memanggil kita menjadi umatnya sendiri. Bukan karena apa yang sudah kita lakukan, tetapi karena tujuannya dan rahmatnya sendiri. Dia memberikan kita rahmatnya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Seorang pelayan, jangan lupa mengingatkan dia mengenai Injil. Dia perlu tahu hal itu. Dia perlu tahu hal itu. Dan kalau dia yakin mengenai Injil kasih karunia di dalam dirinya, itulah yang akan dia sampaikan kepada orang yang lain. Itu perlengkapan yang sangat perlu. Sangat perlu. Dan boleh dikatakan bahwa Injil kasih karunia itu paling diserang oleh iblis. Paling diserang oleh iblis. Saya sudah masuk banyak gereja di mana kalau saya berbicara mengenai keselamatan dengan orang, mereka belum mengerti.
Itu bagaimana kamu menjadi percaya? Oh, saya dibaptis ketika. Oh, saya taat kepada hukum Taurat. Nah, ini bukan Injil. Saya mengalami penglihatan. Itu bukan Injil. Injil adalah saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar bahwa Yesus Kristus anak Allah mati di kayu salib untuk dosa saya. Dia yang menanggung sepenuhnya hukuman Allah bagi dosa saya. Dan itu tidak ada lagi. Dan saya percaya kepada dia dan dengan demikian saya sudah selamat. Saya tidak mau berdosa lagi. Saya mau buang kehidupan lama itu. Dan saya yakin bahwa saya tidak bisa dipisahkan dari kasih-Nya lagi. Itulah Injil. Itu yang harus kita percaya dan itulah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Penting. Kalau kita ragu-ragu mengenai itu, apa yang kita beritakan keliru. Keliru dan Paulus ingatkan. Firman Tuhan, kalau membaca 1-2 Timotius dan Titus disebut surat-surat pastoral, ini yang kita akan lihat. Firman Tuhan disampaikan terus. Inilah alatmu, Timotius. Inilah alatmu. Kita semua tahu bagian ini ya. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri dan semuanya berguna untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan dan mendidik kita bagaimana hidup benar di mata Allah. Jadi firman Allah, melalui firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Firman itu akan mengubahkan kamu, Timotius. Itu akan melengkapi kamu. Itulah yang akan mempertajam dan membentuk kamu sehingga kamu menjadi pelayan yang diperlukan. Firman itu juga menjadi alat kamu dalam pelayanan. Kalau ada keperluan, apa saja firman Tuhan diterapkan. Firman Tuhan yang diajarkan. Inilah perlengkapannya. Yang berikut, kasih kurnia Allah. Kita baru melihat itu. Timotius, kamu lemah. Kamu tidak sanggup. Tetapi kasih karunia Kristus cukup. Itu cukup untuk kamu. Pasti ada banyak yang lain, tapi saya menyebut satu lagi, Roh Kudus. Roh Kudus, peliharalah hati yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Dia membantu kita. Jangan meragukan hal itu. Kita tidak sanggup, tetapi kita tidak sendiri. Roh Kudus menyertai kita, mendiami kita. Jadi ini penting. Ini penting. Kita perlu memberi pelatihan yang orang perlu supaya mereka bisa maju dengan berani. Oke. Yang berikut yang kita mau melihat adalah kepimpinan yang berani. Kepimpinan yang berani dan di dalamnya kita akan melihat bahwa kita juga mendesak. Kita memelihara tetapi kita juga mendesak. Kalau orang rasa dikenal, dikasihi, didoakan, disokong, dan juga mengerti, mereka rasa diperlengkapi dengan mengerti status mereka dan mengerti alat-alat yang ada pada mereka, bagaimana caranya kita mencabar dia supaya dia makin berani dalam pelayanan. Kita mau supaya orang menjadi berani coba. Berani coba. Kita mau supaya orang berani berjuang terus melalui cabaran yang banyak. Kita mau supaya orang berani berkorban. Berani berkorban untuk Kristus. Jadi hal yang pertama yang kita melihat dari sisi mendesak adalah kita sebagai pemimpin menjadi teladan. Menjadi teladan. Ini yang kita lihat berulang-ulang kali dalam tulisan Paulus adalah dengan sengaja dia menjadi teladan. Dengan sengaja dia menjadi teladan. Coba lihat itu dalam 2 Timotius 1 ayat 8, lalu kita akan bandingkan dengan ayat 12. Dikatakan di sini, jadi kamu Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita, ikut siapa? Ikut saya. Menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah,
Perhatikan bahasa yang dia pakai di ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Dua-duanya menderita dan tidak malu. Ya kan? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bisa lihat itu? Teladannya. Coba kita lihat di pasal 3 di sini. Di pasal 3 ayat 10 sampai 11. Lihat soal teladan ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya kan? Engkau telah menderita, ikut menderita, penganiayaan dan sengsara, dan semuanya itu. Saya sudah menjadi teladan kamu. Ikutlah teladan itu. Ini yang dia buat. Sangat senang kita mencabar dengan mulut. Tapi kita harus melakukan hal yang susah. Yaitu memimpin dengan hidup kita. Dengan teladan kita. Yang berikut, kalau kita mau supaya orang berani mendesak, kita mempercayakan tugasan yang mencabar. Mempercayakan tugasan yang mencabar. Seperti saya katakan tadi, ini yang Paulus buat kepada Timotius. Dia meninggalkan dia di Berea ketika dia masih remaja, di Kisah Para Rasul 17 itu bersama Silas untuk menguatkan orang percaya di sana. Dan saya pikir Timotius, saya? Ya kan? Tetapi Paulus berkata, iya, bisa bersama Silas itu. Mempercayakan tugas yang mencabar. Dia mengutus dia ke Tesalonika dalam 1 Tesalonika 3 ketika dia baru 20-an tahun, awal 20-an tahun. Mempercayakan tugas yang mencabar. Siapa yang membawa surat kepada gereja di Korintus? Ingat surat itu yang begitu enak mereka dengar? Susah mereka dengar itu, tapi Timotius yang membawa surat itu kepada mereka. Dia mempercayakan tugasan itu. Dan dia diutus ke Efesus ketika kita membaca 1 dan 2 Timotius. Diutus ke sana untuk meluruskan masalah yang sangat-sangat sulit dan rumit. Sangat mencabar. Ya kan? Dan Paulus kita bisa lihat melalui seluruh hidup dan pelayanan mereka bersama. Ada perkembangan di mana Paulus mempercayakan tugasan yang dari satu sisi, itu sesuai dengan perkembangan Timotius, tetapi dari sisi lain mencabar, sulit untuk dia, membuat dia perlu bersandar kepada Tuhan. Ya kan? Jadi ini penting kita lihat. Dan kita juga lihat di situ bahwa di dalam pasal 2 ayat 2, dia mendorong supaya Timotius melakukan hal yang sama. Percayakanlah. Apa yang kamu dengar, percayakanlah itu kepada orang lain. Supaya mereka pun bisa mempercayakan itu kepada orang lain lagi. Ya kan? Jadi kita mau supaya kita mempercayakan tugas yang sulit kepada orang lain. Nah, kita mau melihat bagian lain sekarang. Terus, jadi menjadi teladan, mempercayakan tugas yang mencabar. Yang berikut mendorong orang untuk menggunakan apa yang mereka tahu. Kita sudah melihat bahwa kita perlu melatih orang. Tapi kita juga mau mencabar supaya mereka memakai latihan yang sudah ada pada mereka. Mereka memakai perlengkapan yang sudah ada pada mereka. Jadi ini yang kita mau dorong. Dan kita melihat hal ini secara luar biasa dalam pasal 3 dan 4. Coba lihat ini, saya tidak akan bacakan semua. Kita sudah baru bacakan ini ya. Seluruh kitab suci ditulis sesuai dengan perkataan Allah sendiri. Atau diilhamkan oleh Allah, kita semua tahu itu ya. Dan gunanya untuk mengajar, menegur, menunjukkan kesalahan, mendidik kita. Kita sudah lihat itu. Coba lihat ayat-ayat berikutnya. Jadi ayat 17 itu langsung terjalin dengan pasal 4 ayat 1. Ini tegas sekali.
mengingat bahwa Kristus Yesus akan datang kembali dan memerintah sebagai Raja, lalu Dia akan mengadili semua orang, baik yang mati maupun yang masih hidup, maka di hadapan Allah dan Kristus Yesus, saya memberi perintah ini kepada kamu, beritakanlah firman Allah selalu, baik ketika jemaat yang kamu layani mau mendengar ataupun tidak mau mendengar, dengan bersabar terhadap berbagai kelemahan mereka, mendidik mereka berdasarkan firman-Nya, tunjukkanlah kesalahan mereka, tegur dan kuatkanlah hati mereka. Firman ini diilhamkan oleh Allah, pakai itu, beritakanlah itu, khotbahkan itu, pakai itu ketika kamu ada bersama-sama dengan orang dan mereka perlu counseling. Pakai firman Tuhan itu, ya kan? Jadi kita mendorong mereka untuk menggunakan apa yang sudah ada pada mereka. Kuasa Allah ada pada kamu, kenapa kamu takut? Beranilah, karena Allah yang kuat mendiami kamu. Roh Kudus ada pada kamu, kenapa kamu mau pakai hikmat kamu sendiri? Pakai hikmat Dia, kekuatan dari Dia. Pakailah apa yang sudah ada pada kamu. Terus kita melihat, maaf ini banyak ya. Kita harus jujur mengenai cabaran yang akan mereka alami. Jujur mengenai cabaran yang akan mereka alami. Dan itu menolong orang-orang yang kita pimpin untuk meneguhkan hati. Meneguhkan hati. Jangan kita bicara mengenai hanya bagian yang baik atau hanya yang adil, yang ideal saja. Kita mau supaya mereka sadar tentang semua cabaran yang mereka akan alami. Paulus berkata kepada Timotius bahwa keadaan di dunia ini akan makin teruk. Pelayanan tidak senang, Timotius. Dia berkata bahwa kalau kamu mau hidup saleh, kamu akan dianiaya. Pelayanan berbahaya, Timotius. Dia berkata bahwa orang akan ada waktu di mana orang tidak mau dengar firman Tuhan. Kamu perlu meneguhkan hatimu, Timotius. Ya kan? Ini menolong mereka supaya mereka meneguhkan hati dan bersandar kepada Tuhan. Dan poin terakhir di sini, angkatlah mata mereka kepada Kristus. Ini penting sekali. Seringkali sebagai pemimpin kita mau supaya orang taat kepada kita, mendengar kita, ikut dengan visi kita. Dan mereka melayani kita. Tapi Kristus berkata, jadikanlah semua bangsa muridmu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita selalu mau supaya mereka melayani dalam kesadaran bahwa mereka melayani Dia. Bukan kita yang mereka layani. Melayani Dia. Jadi kita mengangkat mata mereka. Dia meyakinkan Timotius bahwa panggilannya adalah kurnia dari Allah. Ya kan? Keselamatannya itu semata-mata dari Allah. Dia bukan pelayan Paulus, dia askar Kristus, olahragawan Tuhan, pekerja bagi Allah, utusan Allah. Dia bertanggung jawab kepada Allah untuk apa yang dia buat. Dan Paulus yakinkan bahwa kamu akan berdiri di hadapan Allah dan memberi pertanggungjawaban untuk pelayanan kamu. Angkatlah mata kamu, Timotius. Lihatlah Dia. Jangan supaya orang lebih takut kepada kita daripada kepada Allah. Atau lebih mementingkan kehendak kita atau tujuan kita daripada kehendak dan rencana Allah. Angkatlah mata mereka. Nah, sebagai hal terakhir yang saya mau katakan. Apa yang berlaku pada Timotius? Apakah dia menjadi berani semula? Wah, kita sudah lihat bahwa dia masuk penjara. Berani dia. Dan pada waktu dia 70 tahun usianya, ada rombongan orang yang lewat dia menyembah berhala dan dia berdiri di pinggir jalan dan menegur mereka, memberitakan Injil kepada mereka dan mereka merejam dia, membunuh dia. Berani.
Jadi kita melihat pola kepimpinan ini, memang itu berjaya. Mengapa? Karena itu pola Tuhan. Ya kan? Marilah kita mengikuti contoh kepimpinan ini dan menjadi siap berubah, siap menjadi seimbang, siap memelihara dan mendesak supaya kita prihatin dan juga berani. Oke. Itu sudah cukup. Pakai ada waktu untuk tanya jawab ya.